warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah hadir ya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya yang saya hormati, teman-teman kelas yang tergabung kelas 2C. Bertemu lagi di mata kuliah pertama, di jam pertama hari Sabtu ini, mata kuliah pendidikan inklusi ya. Mari kita mulai kegiatan atau di jam pertama ini dengan berdoa terlebih dahulu untuk kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Berdoa menurut kebiasaan masing-masing, disilakan. Ya, sudah cukup. Sehat-sehat selalu ya Bunda semuanya. Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Yuk kita lanjutkan materi kita. Sudah di-download materinya untuk pekan kemarin. Ya, kita akan membahas itu tentang apa, Bun? Teori-teori perkembangan. Teori perkembangan. Baik, Bu Zinatul, benar sekali. Teori-teori perkembangan anak usia dini. Ya, jadi di dalam pendidikan inklusi juga kita tetap akan mengupas itu karena tentu saja kita harus menguasai landasan-landasan ya. Kalau kemarin berbicara mengenai landasan yuridis, landasan historis, empiris, teoretis. Nah, biasanya gitu ya saat kita mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam setting pendidikan inklusi ya kita tetap juga harus punya dasar bagaimana pemahaman tentang teori perkembangan ya yang akan menjadi bekal bagaimana nanti kemudian memberikan layanan fasilitas pada anak yang berkebutuhan khusus tersebut atau peserta didik berkebutuhan khusus tersebut ya. Mari kita mulai. Nanti boleh Bunda yang sudah menyimaknya, yang sudah membaca ya mencermati pekan kemarin boleh sambil mengulang kembali atau ya siapa yang nanti mau mencoba memberikan penjelasannya, mencoba silakan gitu ya. Ya. Nah, di sini dikatakan ya saya mulai memahami kembali betapa pentingnya memahami teori perkembangan anak gitu ya yang tadi menyediakan fondasi bagaimana nanti kemajuan atau perkembangan baik itu aspek fisik ya, motorik, kasar dan halusnya, kemudian sosial emosional, kognitif, bahasa begitu ya semuanya itu kita kenalkan gitu ya, kita cermati begitu. Nah, kemudian bagaimana pengetahuan tentang teori-teori ini nanti tentu saja akan memberikan kemungkinan ya akan memberikan pemahaman kepada kita semua sehingga nanti kita dapat merancang lingkungan, kemudian menyusun kurikulum ya yang mendukung setiap tahap perkembangan anak dalam setting pendidikan inklusif. Ya, kemudian juga memahami teori-teori perkembangan ini akan membantu. Nah, di sini ditebalkan ya. Jadi sebagai fondasi untuk memahami setiap aspek perkembangan bahasa, kemudian juga untuk membantu kita mengenali kebutuhan khusus anak-anak ya dan menyediakan intervensi yang tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut sehingga nanti dapat memfasilitasi pertumbuhan yang holistik ya dan memastikan perkembangan peserta didik yang berkebutuhan khusus itu juga tetap optimal begitu. Ada beberapa teori yang kita cermati atau yang sudah saya sediakan di di slide begitu ya. Saya tadinya ini dibagi dua tapi kok sepertinya ini ya. Ini aja. Tampilannya tetap terlihat besar ya Bun? Iya, kelihatan besar Bu. Oke, baik. Nah, yang pertama siapa Bun? Seperti tampil. Biasa Bunda. Iya, biasa. Iya, di saya pasti akan sering ketemu tuh namanya biasa di sekarang pendidikan inklusi ketemu, di metode pengembangan bahasa ketemu, di apalagi Bun yang ketemu dengan saya ada lagi teorinya kemarin di konsep dasar PAUD kalau bertemu lagi di mata kuliah itu gitu ya. Bunda sebentar saya izin menerima WA, merespon dulu. Ini saya juga sedang
rekomendasi ya tugas asesor ban PAUD karena ada kendala. Sebentar izin dulu saya itu merespon. Oke. Sebentar ya. Sebentar, saya buka Sispena dulu ya Bun ya. Lembaga PAUD Bunda-Bunda ada yang sedang diakreditasi? Sudah kemarin tidak Bun. Kemarin visit Baru saja Bun, baru saja. Kemarin baru divisitasi. Iya, Oktober awal Bun. Oh, berarti ini sudah masuk validasi nih. Saya juga sedang coba ya. Coba ini saya tadi ada sedikit kendala, saya tidak bisa mengklik selesai begitu. Masih nggak bisa. Bentar ya, maaf ya. Harusnya sih sudah tuntas dari tadi, hanya ada kendala di sistemnya, bukan di sayanya. Oke, tadi masih kenalan dengan Jen Piasa ya, Bun? Iya, Bun. Oke, Bun. Oke, sebentar ya. Ini saya dikabari oleh sementara sudah dulu ya, karena masih juga belum bisa karena kekeliruannya bukan di saya, di verifikatornya. Oke, kita lanjut dulu aja di sini. Tapi nanti kalau ada info lagi izin ya, saya ini merespon karena ini juga sama-sama tugas. Tapi makanya saya pikir tadi bisa selesai di jam 9 supaya mengajar RPL-nya tidak terganggu. Baik, kita lanjut nih. Menurut Eyang Piaze, Bunda-Bunda bisa lihat nama lengkapnya Jean William Fritz Piaze ya. Dia lahir di Swiss Agustus 1896 dan meninggal di tahun 80 di Swiss begitu ya. Nah, Piaze ini seorang profesor psikologi perkembangan dan epistemologi genetik sehingga karya-karyanya sangat kental sekali dengan yang psikologi begitu ya, karena memang bidang kepakarannya. Dan tentu saja profesor di zaman dulu itu pasti lahir atau yang besar dengan karya-karya yang sangat melegenda. Nah, salah satunya adalah karyanya di Piaze itu dikatakan sebagai pakarnya teori perkembangan yang berbasis pada biologis begitu ya, atau berbasis pada perkembangan secara alami, nature ya kalau di perkembangan bahasa itu gitu. Sebentar, mau dilaporkan ke Ban Pusat di Jakarta ya. Oke, nah Piaze awalnya seorang ahli biologi yang kemudian tertarik ya bagaimana organisme atau makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya, persis seperti pendekatan psikologi, sehingga membentuk teori kognitifnya yaitu perkembangan intelektual ya. Begitu perkembangan pemahamannya ya adalah hasil dari proses adaptasi biologis dan mental terhadap lingkungan. Ya, yang kemudian bagaimana tujuan teorinya ini nanti begitu ya, menjelaskan bagaimana manusia membangun pemahamannya, membangun pemahaman pengetahuannya gitu ya, dimulai sejak lahir sampai usia dewasa ya, itu dipengaruhi oleh kematangan biologis, dalam hal ini perkembangan kecerdasan, perkembangan kognitifnya, maka disebut dengan istilah epistemologi genetik. Nah,
ya. Kemudian konsep-konsep utama teman-teman akan melihat dikenalan dengan namanya asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, gitu ya. Itu semuanya adalah istilah-istilah yang terkait bagaimana individu membangun konsep-konsep atau persepsi awal yang kemudian dibangun berdasarkan pengalaman-pengalamannya seperti itu. Nah, teman-teman bisa mencermati ya, mulai dari individu membangun konsep awal seperti itu atau struktur mental yang mengorganisir pengetahuan. Jadi bahasa sederhananya ketika bayi mengenal ayahnya, mengenal ibunya, itu adalah sosok makhluk hidup yang bisa berinteraksi dengan dirinya gitu. Kemudian mungkin pada saat bayi diajak bermain oleh orang tuanya, kemudian mungkin ditunjukkan suatu benda atau suatu benda yang bergerak, yang itu misalnya cicak sebetulnya ya. Kemudian dia kenal dengan bunyinya yang familiar gitu ya. Nah, misalnya gitu ya, dia akan terus familiar dengan dia akan pada saat orang tuanya membunyikan, nah dia skemanya, persepsinya sudah langsung melihat ke tembok seperti itu skema awal ya. Jadi mulai membangun pemahaman mengenai lingkungan luar berdasarkan struktur mental yang pertama kali dirasakannya. Baru kemudian tambah lagi asimilasi, nah memasukkan pengalaman baru ya ke dalam skema. Artinya selain ada cicak, nanti ada lagi kok yang bisa nempel di tembok itu. Bisa jadi mungkin pas ada capung ya, pas ada cicak yang lebih besar, atau mungkin tokek. Nah, ini juga setelah itu gabung berikutnya ke akomodasi. Mungkin teman-teman yang di metode pengembangan bahasa sering mendengar ini ya, sudah pernah begitu. Maka di sini pun akan terulang karena inilah basis teorinya perkembangan dari Piaget ini begitu. Ya, jadi sampailah di ekuilibrasi ya, yaitu prosesnya menjadi seimbang karena terus ya mendapatkan asimilasi, mendapatkan akomodasi. Artinya kita sudah memahami satu benda tertentu, kemudian ketika kita bertemu atau mengalami ya sebuah pengalaman yang baru, ya mengalami sebuah pengalaman yang baru, kemudian menambahkannya sebentar ya, saya ini bentar ya Bunda, saya izin merespon dulu. Bentar ya Bun, maaf ya potong-potongnya. Saya konfirmasi soalnya. Ya Bu. Ini Bunda nggak apa-apa Bun. Lagi ya, saya lanjut lagi. Udah
saya coba berikan itu kok. Asalnya tidak bisa diklik selesai, jadi saya merasa linknya terkesan tidak tuntas. Padahal itu. Nah, ini saya langsung berikutnya langsung lanjut. Jadi di teori perkembangan yang kognitif Piaget pada akhirnya kemudian membagi fase perkembangan individu begitu ya di berapa tahapan, di 4 tahapan ya secara umum begitu ya. Yang pertama sensori motor, itu yang sering kali kita dengar, sampai di preoperasional. Nah inilah tahapan di mana anak usia dini kita layani seperti itu ya. Adapun di tahap yang konkret ya operasional sampai formal operasional itu masuknya di kategori anak ya, anak-anak dan ke atas begitu ya, masa anak-anak dan anak-anak akhir sampai dewasa begitu. Nah, jadi di sensori motor ini karakteristik utamanya bagaimana anak ini belajar melalui apapun yang dirasakan, yang diraba, disentuh, dicium gitu ya, kemudian secara sensoriknya. Nah, gitu ya. Maka kemudian disebut di sini objek permanens atau permanensi objek ya. Jadi tadi pertama kali anak kenal dengan berbagai macam objek yang dia lihat, yang dia temui, dan yang orang lain kenalkan kepada dirinya, gitu ya. Itu tadi yang skemata. Nah, gitu ya, persepsi-persepsi awal. Nah, kemudian barulah anak itu belajar memaknainya. Gitu, kalau di bahasa bagaimana memaknainya, oh kuda, oh mungkin bukan kuda deh ya, jauh sebelum kuda, mungkin yang sederhana dulu kucing ya, yang bunyinya miau begitu ya. Kemudian ada lagi yang lebih besar lagi, kucing besar ya, ukurannya itu juga tetap miau mungkin ya, walaupun beda jenisnya. Tapi mungkin ada lagi ketika bunyinya guk 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 begitu ya, anaknya masih membunyi, misalnya bilangnya miau, padahal itu sudah bukan kucing, tapi misalnya apa itu anjing, maka ibunya atau ayahnya mungkin ya, atau kakaknya, bukan deh itu bukan bukan kucing, itu guguk. Nah ya gitu, awalnya kan anaknya nggak tahu sampai Bunda, maaf kok berhenti ya di tempat saya ya? Sama pun, saya juga berhenti. Berhenti. Sama semua mak berhenti. Saya kira cuma karena sinyal saya pun semuanya. sinyalnya kok. Saya sedang menjadi anak kosan baru bunda-bunda di Jakarta ya, ini karena saya sedang di fokus dulu untuk sekolah, jadi ya nih karena di kosannya di lantai bawah. Saya sambil off cam ya, izin ya. Saya lanjut lagi untuk di tahapan mana tadi, sensori ya, ketika anak membangun pengetahuan dengan sensori begitu ya, lewat permanensi objek atau objek yang permanen begitu, yang dikenalkan atau yang diperoleh melalui pengalaman ya, melalui apa yang dilihat, didengar, diraba, dihidung oleh dianya sendiri, ya anak itu sendiri, maupun oleh dikenalkan oleh orang dewasa. Lanjut lagi di operasional, saya pikir teman-teman juga sudah paham ya. Praoperasional artinya bersifat simbolik begitu ya, bagaimana anak-anak fungsi ya, kemudian seolah-olah memainkan, memanipulasi benda-benda yang seolah-olah itu beneran begitu ya, misalnya tadi sapu untuk main kuda-kudaan, ranting begitu ya, kemudian naik kardus yang seolah-olah dia analogikan simboliskan sebagai kereta api. Nah seperti itu
sensori operasional, kemudian pengalaman-pengalaman yang sebetulnya yang sangat konkret ya dibutuhkan begitu. Jadi implikasinya bagaimana kegiatan bermain ya, kemudian penggunaan media gitu ya, logika yang betul-betul konkret ya, permainan. Nah, itu bisa diskognitif. Nah, lalu kemudian bagaimana ya aplikasi tadi kan bagi pendidikan secara umum. Ya, tapi bagaimana teori Piaget ini atau teori kognitif ini berpengaruh atau berperan dalam atau layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus ya, betulnya hampir sama begitu, karena perannya pada percepatan, pada kematangan kognitif, maka ya anak peserta kembangan kognitifnya, tetapi mungkin akan sesuai dengan usia kronologinya. Artinya misalnya untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus ini usianya misalnya 7-8 tahun, tapi ketika dicermati usia perkembangannya itu usia ternyata sama seperti usia sensori motor atau bahkan praoperasional ya, maka disitulah stimulasi kita misalnya untuk anak-anak nanti yang tunagrahita begitu ya. Jadi guru menggunakan aktivitas konkret, pengalaman nyata gitu ya, dan dilihat usia kronologi dan usia perkembangannya. Jadi antara chronological age dan developmental age-nya seperti itu ya. Baik, itu di teori Piaget. Yang berikutnya teorinya siapa nih? Nah, psikososial Erik Erikson. Silakan, saya akan mencoba mengundang bunda-bunda yang sudah mencermati dan membaca dari Erikson, siapa dia, ya beliau, kemudian bagaimana teori Erikson itu. Ya, Bu Endang, Iya, mau Bunda. menyampaikan? Silakan, Bun. Monggo. Endang atau saya ini sinyalnya yang jelek? Ini juga di sini. Teman-teman masih bisa menyimak saya? Masih Bunda, suaranya jelas. Jelas ya. Oke, kalau itu Bu Endang di yang lain dulu, siapa yang bisa membantu mau kembali menjelaskan? Monggo. Erik Erikson, bagaimana? Mungkin yang lain dulu Bunda, ini sinyalnya kok masih. Ya, Mungkin saya yang sudah lain, persilakan ya. yang lain, silakan. Itu ya Bunda. Silakan dari 50 Sunyi Senyap. Saya coba Bunda. Inawati. Nah, silakan. Oke, saya persil ya. Saya sudah persilakan. Oh iya, iya Bunda. Silakan. Baik, Bunda, mohon maaf off-cam ya Bunda, soalnya ini terkendala sinyal Bunda. Nah, Ya, kalau silakan. teori perkembangan psikososial Erikson menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembentukan identitas dan kepribadian anak. Nah, psikososial Erikson adalah sebuah teori yang menjelaskan tentang perkembangan psikologis manusia dari lahir hingga apa itu Bunda, hingga dewasa. Erikson itu membagi perkembangan psikososial menjadi 8 tahap Bunda.
Terus yang masing-masing itu dengan krisis atau tantangan yang harus dihadapi dan diatasi. Yang mana 8 tahap perkembangan psikososial Erikson, yang pertama yaitu usia 0 sampai 1,5 tahun, yang yaitu di mana bayi itu belajar untuk mempercayai atau tidak mempercayai lingkungan sekitarnya. Terus yang kedua yaitu usia 1,5 sampai 3 tahun kayak 3 tahun belajar untuk mandiri dan mengambil keputusan sendiri. Terus yang ketiga itu usia 3 sampai 6 tahun, yang mana anak belajar untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang keempat, anak usia 6 sampai 12 tahun, anak belajar untuk bekerja sama dengan orang lain dan mengembangkan kemampuan mereka. Yang kelima, usia 12 sampai 18 tahun, remaja belajar untuk menemukan identitas diri dan peran mereka dalam masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu, Bunda. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bunda. Ada yang mau menambahkan? Tadi yang sudah raise hand siapa? Tidak jadi tadi yang raise hand, sudah diturunkan lagi. Erik Erikson ya, jadi pakarnya psikososial. Erikson itu ya, pakarnya psikososial, di mana kaitannya Erik Erikson ini terkait dengan bagaimana pandangan anak. Di sini dilihat bahwa implikasi teori Erikson pada anak berkebutuhan khusus yang pertama, bagaimana aku kebutuhan khusus nanti bisa jadi memiliki lama ya, kemudian hubungan yang ekstra untuk mengatasi krisis, bahkan bisa jadi ya tahapan-tahapan yang harusnya terpenuhi, terselesaikan di setiap jenjang, mungkin akan banyak memiliki kendala untuk atasi begitu ya. Nah, guru dan orang tua dapat merancang intervensi yang memfasilitasi perkembangan psikososialnya. Untuk yang pertama tadi ingat fase tas versus misal, kita coba cermati. Oh, kok saya melewatkan perkembangan sosial ini ya. Ada 8 tahapan psikososial. Saya harus menambahkan ini nih, sebentar saya cari dulu materinya. Ya, 8, ada yang sudah menemukan 8 tahapan perkembangan Erik Erikson? Sebentar saya tambahkan dulu ya. Perasaan sudah tambahkan tapi kok tidak ada. Ya, silakan yang Erikson boleh. Siapa tadi tuh? Langsung saja silakan. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson ya, Bunda. Silakan, Bunda. Oke. Tahap perkembangan ada 8. Ya. Tahap pertama 0 sampai 1 tahun, kepercayaan dan ketidakpercayaan. Bayi belajar mempercaya atau tidak mempercayai pengasuh. Keberhasilan memberikan rasa aman dan konsisten akan menghasilkan harapan. Tahap 2, 1 sampai 3 tahun, otonomi versus rasa malu dan ragu. Anak mengembangkan rasa kontrol diri atas kemampuan fisik dan kemandirian, mendorong otonomi akan menumbuhkan rasa mampu, sementara tuntutan berkelebihan dapat menimbulkan rasa malu dan ragu. Tahap 3, usia 3 sampai 6 tahun, inisiatif versus rasa bersalah. Anak mulai mengeksplorasi dan mengambil inisiatif untuk kegiatan dan permainan. Dukungan akan menumbuhkan rasa percaya diri, sedangkan kritik berkelebihan dapat menimbulkan rasa bersalah. Tahap keempat,
6-11 tahun, industri versus inferioritas. Fokus pada prestasi di sekolah, keberhasilan akan menghasilkan rasa percaya diri akan kemampuan diri, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan rasa rendah diri atau inferioritas. Tahap kelima, usia 12-18 tahun, identitas versus kebingungan peran. Masa remaja adalah saatnya membangun identitas diri. Keberhasilan menyelesaikan tahap ini menghasilkan rasa identitas yang kuat. Sementara kebingungan dapat menyebabkan kebingungan peran. Tahap ke-6, usia 19-40 tahun, keintiman versus isolasi. Fokus pada pembentukan hubungan yang intim dan penuh kasih sayang. Keberhasilan menghasilkan hubungan yang sehat, sementara kegagalan dapat menyebabkan isolasi sosial. Tahap ke-7, 40-65 tahun, fokus pada kontribusi pada masyarakat dan keluarga. Keberhasilan menciptakan rasa berguna, sementara kegagalan dapat menyebabkan rasa stagnasi atau tidak produktif. Tahap ke-8, usia 65 tahun ke atas. Pada tahap akhir kehidupan, seseorang merenungkan kembali hidupnya. Keberhasilan menghasilkan perasaan kepuasan dan integritas, sementara kegagalan menyebabkan keputusasaan atau penyesalan. Sudah, Bunda. Oke, Bu Rina ya barusan ya. Oke, terima kasih, pas ya. Sama dengan yang saya tambahkan ini. Pesan kemarin sudah saya tambahkan, tapi kok ini sangat singkat. Sosial dari Erik Erikson ya, mulai dari anak yang pertama dilihat dari perkembangan sosial itu membangun kepercayaannya atau justru malah jadi tidak percaya. Jadi ketika orang tuanya sejak bayi memberikan kasih sayangnya, memenuhi keinginan kebutuhannya, baik jasmani ya, baik kebutuhan waktu itu asiknya, dia makanan yang sangat bergizi, kasih sayang begitu ya, tidak diterlantarkan atau tidak diabaikan, anak akan merasa bahwa dunianya ini gitu ya memberikan kebutuhan yang dia butuhkan gitu ya, memenuhi kebutuhannya gitu, sehingga muncullah rasa percaya. Tapi kalau kebalikan, orang tuanya mungkin mengabaikan ya, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan terhadap lingkungan luar. Begitu sampai tadi tahapan lainnya ya, ada doni gitu ya di usia sampai 1 tahun itu kan anak itu dilatih toilet training ya, pengendalian diri begitu, aktivitas kemandirian, itu semuanya dapat membantu anak bisa menjadi dirinya sendiri, mandiri gitu ya. Tapi kalau tidak, anaknya nanti akan menjadi merasa rendah diri, merasa malu, dia belum berhasil sesuai dengan misalnya tuntutan sosialnya begitu ya. Begitupun tahap lainnya ya. Lanjut di berikutnya. Bu Endang mau menambahkan atau mau? Cuman mau ini saja Bunda, terkait yang tadi perkembangan ke-8 dari Erik Erikson itu ya Bunda. Itu kok ada yang tahap ke-9 itu untuk maksudnya untuk lanjut usia itu seperti apa ya Bunda? Tahap 9, tahap 8 Bun. Tapi di sini tahap ke-9 itu yang ditambahkan oleh John Erickson, pembahasan ulang krisis psikososial awal pada usia lanjut, seperti itu. Oh, ada tahap 9 begitu? Iya. Tapi Erik Erikson dari siapa? Bunda dari sumbernya dari mana? Dari Erik Erikson, dan kalau ini berarti yang menambahkan itu istrinya. Ya, Bunda mendapatkan materi itu sumbernya dari mana? Erik Erikson Bun. Iya, itu kan Erik Erikson teorinya. Nah, materi itu Bunda dapatkan dari mana? Dari web apa? Dari buku kah? Dari jurnal kah? Seperti itu. Dari web Bunda. Dari ChatGPT atau dari mana? Dari Meta? Dari Meta. Dari Meta Bunda. Meta. Iya. Ibu juga
Ya, Ibu udah putus-putus sih saya. Oke. Ya, nanti Oh, iya. ditambahkan Ya, ya, ya. mintanya, sertakan dengan sumber validnya begitu ya. Oh, injil Bunda. Oke, karena Iya, di Bunda, sini terima kasih. 8 tahap ya yang terdokumentasi di bukunya Erik Erikson ini di 65 tahun ke atas itu sudah masuk di integritas ego dan keputusasaan seperti Oh, itu ya. injil Bunda. Iya, terima Baik, kasih, lanjut Bunda. teori berikutnya ada di teori ya, di teori perkembangan ekologi Brun-von-Brenner. Nah, ya ini termasuk teori perkembangan yang baru ya. Ada pun teori-teori yang banyak sekali yang bisa teman-teman kenal di teori pendidikan ada Jun Dewey begitu ya, yang paling yang paling lama ya, nanti coba kita kenalkan ada nggak gitu. Saya masukkan apa tidak Jun Dewey itu dengan teorinya learning by doing-nya begitu ya. Kemudian nanti yang melahirkan model model pembelajaran problem solving sampai ke sini PBL ya, kemudian PJBL seperti itu. Nah, ini masuk di teorinya ekologi Brun-von-Brenner ya, yang berpendapat bahwa perkembangan anak ini dipengaruhi oleh sistem lingkungan ya, lingkungan yang saling terkait mulai dari yang terkecil itu dikatakan mikrosistem. Siapa itu? Ya tadi keluarga terdekat ya, orang tua. Mesosistem keluar dari keluarga, lingkungan terkecil anak selain keluarga. Ekosistem itu sudah mulai lebih luas lagi ya, sekolah misalnya di mana dia tempat berada. Makrosistem di mana lingkungan dia berada di lingkungan masyarakat yang lebih luas, dan kronosistem dia global begitu, dunia yang memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan anak. Nah, jadi sistem subsistem itulah ya yang mempengaruhi perkembangan anak. Keluarga memberikan peran pengasuhan, bagaimana keluarga keluarga besar juga memberikan pandangan terhadap nilai-nilai yang dibawa oleh keluarga tersebut sehingga menjadikan anak itu seperti apa. Kemudian masyarakat atau sekolah begitu ya, sekolah yang mungkin visinya, sekolah keagamaan, sekolah yang nasional sedikit banyak kan akan berpengaruh terhadap kepribadian anak ya kan. Begitupun sekolah yang mungkin misalnya sekolah IT begitu ya, atau yang Islam. Kalau yang mungkin sekolah dengan agama yang lain, muatan-muatan itu kan juga sama terus berpengaruh terhadap perkembangan anak. Terus perkembangan anak. Nah, keterkaitan dengan dengan pendidikan inklusi, tentu saja di sini dapat dilihat bagaimana interaksi berbagai sistem tadi lingkungan ya dapat berdampak signifikan pada anak berkebutuhan khusus begitu, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Bagaimana misalnya peserta didik yang memiliki hambatan baik itu di fisiknya gitu ya, kemudian di misalnya anak yang tunanetra gitu yang memiliki gangguan penglihatan, itu kan kalau di mata kuliah ABK itu kan cenderung merasa curiga terus gitu ya. Kenapa ya? Karena tidak bisa melihat, sehingga harus mawas diri begitu, harus ini siapa nih begitu ya, selain ayah ibunya mungkin ya anak tersebut akan merasa curiga terus, siapa ini, apakah akan memberikan rasa aman nggak kepada dia, atau bisa jadi mengganggunya atau mengancamnya. Nah seperti itu Kak. Ekosistem itu akan sedikit banyak berpengaruh di kebutuhan khusus itu. Kemudian guru dan orang tua di sini perlu main di Oke, saya menghilang barusan ya, sudah kembali suara saya Bunda dan teman-teman? Ampun Bunda, Sudah Bu. Ya baik, ya maaf ya karena sinyalnya ini kan baru pertama saya juga menempati kos ini, jadi sinyalnya tadinya mau di perpustakaan di kampus tapi hanya sampai jam 3 ya, jadwal ngajar saya kan jam 5, jadi nanti jam 4 jam 5-nya
juga nanti akan keputus di jalan, saya tidak enak begitu, jadi ya sudah saya pulang tadinya. Saya sebentar, saya coba ganti, ini juga sudah ganti provider, saya coba ganti lagi tapi nanti akan kembali keputus, maaf ya sebentar. Ini sinyal.
ya teman-teman? Saya nggak ada suaranya. Sepertinya sama Bu, nggak ada suaranya ini. Sama pun nggak ada suaranya. Iya, terpental kayaknya itu dosen ya. Ini lagi ya. Halo Bapak Ibu semuanya, mohon maaf lagi ya. Saya keluar masuk ya karena memang sinyalnya luar biasa di sini. Duh. Coba saya pindah keluar sebentar ya. Iya. Nah, coba di sini ya. Semoga sekarang sudah lebih stabil. Nah, sudah terdengar suaranya? Sudah, Bun. Sudah. Ya, saya sudah pindah kok ya di ruang tengah. Baik, semoga lebih stabil. Kita lanjut ya, di sisa-sisa kok tinggal 9 menit. Tadi di teorinya Brown Brenner, kemudian nah ini, kemudian ada teorinya Bandura. Teori Bandura itu dikenal dengan hierarki kebutuhan ya. Jadi mengidentifikasi model perilaku positif dan umpan balik penguatan yang bisa diberikan pada anak berkebutuhan khusus. Nah ini apa namanya? Bukan. Itu nanti kalau Bandura itu hierarki kebutuhan yang kebutuhan pertama sandang dulu, pangan dulu, baru kemudian nanti kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menyusul seperti itu ya. Itu di teorinya Bandura. Ini nih kalau nggak salah. Nah ini ya. Oh salah, maaf bunda-bunda, teorinya Bandura itu ini pembelajaran sosial melalui pengamatan dan peniruan. Kalau kebutuhan itu tadi Maslow ya, saya keliru, Abraham Maslow, maaf ya. Lanjut lagi di teori Bandura, pengamatan dan peniruan, kemudian ada proses belajar sosial dan bagaimana membantu anak berkebutuhan khusus mempelajari kemampuan-kemampuan sosialnya melalui pemodelan. Jadi meniru begitu ya, role model, imitasi dan proses belajar sosial lainnya ya. Ada lagi di teori perkembangannya Kohlberg, ini analisisnya. Pun yang lain mohon Bu Retno, mic-nya sepertinya masih on. Terdengar, nah kan noise-nya oke. Nah ya, itu tadi di Kohlberg orientasi hukuman pada kepatuhan ya, kemudian prinsip etika universal, sama penerapannya pada anak berkebutuhan khusus ya, bagaimana ada yang memang tidak bisa disesuaikan dengan karakteristik khususnya pada perkembangan Kohlberg ini begitu. Karena di Kohlberg ini kan untuk yang pertama kita harus memahami aturan baik buruk itu berdasarkan hukuman, berdasarkan pujian gitu. Nah untuk anak berkebutuhan khusus kan yang mungkin perkembangan kognitifnya tidak sama seperti kita, itu akan sulit. Jadi bisa jadi
di perkembangan moralnya Kohlberg ini, terutama anak-anak yang berkebutuhan, ada namanya tunalaras ya, itu kan juga yang tidak bisa melihat bahwa sesuatu perbuatan dikatakan tidak baik itu tidak bisa melihat seperti itu gitu. Jadi anak pukul, anak nyuri itu ya memang karena memang di proses kognitifnya yang tidak bisa mencermati bahwa perbuatan tersebut yang tidak boleh seperti itu ya. Itu kemudian ini penerapannya ya, jadi bisa menggunakan cerita moral sederhana, yaitu pun kita harus melihat perkembangan kognitif anak itu sendiri begitu. Bisakah diajak bercerita ya, kalau untuk anak-anak yang mungkin ABK-nya yang agak berat, nah itu kan sudah berbeda lagi gitu ya. Jadi kemudian memberikan umpan balik positif dan konsekuensi yang dapat dipahami. Itu ada juga teori perkembangan emosi Goleman ya, Daniel Goleman, yang dengan emotional intelligence-nya ya, bagaimana anak-anak bisa mulai mengenali emosinya, mulai mengelola ya, meregulasi dan memanfaatkan emosi ini dengan baik seperti itu. Nah, jadi bisa jadi anak-anak berkebutuhan khusus ada yang sudah mulai bisa mengenali emosi. Dia tahu bahwa dia marah tapi tidak tahu harus diapakan. Anak ADHD yang mungkin ya tantrum sana sini begitu, nah tapi meregulasi emosinya yang butuh waktu, butuh terapi, nah seperti itu yang membangun kecerdasan emosi dengan berbagai cara. Bisa jadi ya tidak akan sesuai dengan usianya begitu ya, bisa jadi anak ya peserta didik yang berkebutuhan khusus hanya ada di sini di kriterianya, di mengenali, sedangkan di mengelola itu akan sangat sulit begitu ya. Kemudian berikutnya ada di ini tadi saya sama latihan pengenalan penanaman emosi, mengembangkan empati ya, itu kalau bisa gitu, kalau perkembangan kognitifnya bisa sampai ke situ ya. Ini perkembangan bahasa Chomsky saya akan skip saja karena biasanya muncul hanya di perkembangan bahasa Chomsky ini ya. Kalau ini kan perkembangan secara umum begitu. Ada juga teori perkembangan sensori motor dari Ayres ya. Ayres itu pakarnya fisik motorik begitu ya. Jadi pasti akan melibatkan atau menitik beratkan pada intervensi terkait dengan sistem sensoris ya, sistem motoriknya, taktilnya gitu, sehingga aktivitas-aktivitasnya terkait dengan aktivitas yang melibatkan motorik kasar dan halus ya. Gitu. Nah ini ya sintesisnya, bagaimana semua yang tadi teori-teori perkembangan yang sudah kita kenalkan, yang maaf tadi agak kurang optimal ya, itu banyak keputusnya, menjadikan kita lebih memahami, lebih menguatkan ya, dan bisa menerapkan teori-teori perkembangan anak secara holistik, sehingga saat kita merancang kurikulum, saat kita menyusun layanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus ini juga bisa memberikan layanan yang optimal, menyusun rancangan yang yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak berkebutuhan khusus tersebut. Gitu teman-teman, sudah deh, karena sudah tinggal 4 menit lagi juga ya. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk sesi pada siang hari ini ya, yang saya dari kurang optimal tadi ya, gangguan pertama yaitu yang gangguan kedua sinyal begitu. Semoga teman-teman tetap bisa menyimak di materinya pekan kemarin ya. Begitu, terima kasih. Silakan bisa bersiap untuk lanjut ke kelas berikutnya. Hanya tinggal 3 menit, saya langsung akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman boleh ya.